Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan peserta kuliah, mahasiswa Magister Kenotariatan ya, yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara hybrid ya, hukum kepailitan. Terlebih dahulu saya hendak menerangkan berkaitan dengan rencana pembelajaran semester ya terkait dengan mata kuliah hukum kepailitan kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan. Yang pertama bahwa terkait dengan RPS ini ya, pada poin capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa ini nanti menguasai bidang keahliannya atas dasar nilai-nilai Islam dengan standar tertinggi sehingga mampu menemukan, memahami, dan menjelaskan serta merumuskan cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang keahliannya masing-masing. Lalu pada CPL kedua, menerapkan prinsip-prinsip Islam dan bidang keahliannya sehingga memiliki keterampilan secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama yang Islami. CPL ketiga tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 4 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moralitas, dan etika. CPL 5 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya, dan berdasarkan pada peradaban yang mengikuti nilai-nilai Pancasila. CPL 6 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta pada tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. CPL 7 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan originalitas orang lain. CPL 8 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 9 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 10 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 11 menunjukkan sikap beramar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini CPMK 1 ya, harapannya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah hukum kepailitan, pengertian hukum kepailitan, dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip di dalam hukum kepailitan dan PKPU. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori-teori di dalam hukum kepailitan maupun di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akibat kepailitan terhadap debitur pailit ya. Baik, berikutnya adalah berkaitan dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah ya. Untuk sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah daripada hukum kepailitan di Indonesia. Lalu sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip konkursus kreditorium, prinsip insolven, prinsip paritas kreditorium, dan prinsip pari passu pro rata parte. Berikutnya sub CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan universalis teori, creditors bergain teori, ethical vision teori, prosedur teori, team production theory of bankruptcy. Kemudian mahasiswa juga diharapkan memahami penerapan teori kepailitan di dalam hukum kepailitan di Indonesia. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kedudukan debitor perorangan, lalu debitor persekutuan perdata,
akibat kepailitan terhadap harta debitor, lalu akibat kepailitan bagi hak personal debitor. Selain itu juga akibat kepailitan terhadap perikatan debitor dengan pihak lain, serta pembatalan gugatan aksio pauliana. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang klasifikasi kreditor ya. Ada kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Kemudian juga diharapkan mampu memahami periode stay atau masa tunggu bagi kreditor separatis, kewajiban kreditor separatis selama periode stay, lalu pelaksanaan hak kreditor separatis, dan juga pelaksanaan hak kreditor separatis setelah harta pailit atau setelah debitor dinyatakan insolven. Pada sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan wewenang pengadilan niaga ya, dan wewenang lain dari pengadilan niaga, kemudian mampu memahami tahapan pada permohonan pailit maupun permohonan PKPU, kemudian memahami tentang hukum acara cepat pada pengadilan niaga berkaitan dengan perkara-perkara PKPU, kepailitan, dan seterusnya begitu. Nah, berikutnya adalah deskripsi singkat tentang mata kuliah hukum kepailitan ya. Bahwa mata kuliah hukum kepailitan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa S2 Magister Kenotariatan dengan tujuan mata kuliah hukum kepailitan adalah untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan hukum kepailitan. Lalu pelaksanaan mata kuliah hukum kepailitan dilaksanakan dengan tugas individu dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Berikutnya adalah penilaian pembelajaran. 1. Mekanisme dan prosedur penilaian ya, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mana terdiri dari 1. Penilaian formatif ya atau proses pembelajaran. Pertama, penilaian dilakukan selama perkuliahan berlangsung melalui partisipasi aktif, tugas individu atau kelompok, dan diskusi. Kedua, menggunakan rubrik untuk menilai kualitas pemahaman dan argumentasi mahasiswa. 2. Penilaian sumatif, yakni berkaitan dengan hasil pembelajaran. Pertama, dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kedua, menggunakan portofolio untuk menilai perkembangan kemampuan akademik mahasiswa. 3. Prosedur penilaian. Mahasiswa diberikan tugas tertulis, studi kasus, dan presentasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Kedua, mahasiswa dinilai berdasarkan pemahaman konsep, keterampilan, dan kemampuan menyusun solusi. Ketiga, penggunaan teknologi hukum digital ya akan menjadi bagian dari nilai tambahan. Keempat, hasil pembelajaran dikompilasi dalam portofolio yang akan dievaluasi pada akhir semester. Kedua, teknik dan instrumen penilaian terdiri dari aspek penilaian tentang keaktifan dalam diskusi, kemudian teknik penilaian observasi dan rubrik penilaian, lalu instrumen penilaian ada rubrik diskusi ya dengan bobot 10%, lalu aspek penilaian berkaitan tugas individu atau kelompok, teknik penilaiannya esai, studi kasus, presentasi, instrumen penilaiannya adalah laporan tugas dan rubrik presentasi dengan bobot 20%. Aspek penilaian penulisan pendapat hukum ya di dalam melihat kasus kepailitan. Teknik penilaiannya penyusunan dokumen hukum ya. Instrumen penilaian rubrik analisis kasus dengan bobot 15%. Lalu aspek penilaian studi kasus dan simulasi. Teknik penilaian analisis kasus kepailitan ya dan perumusan strategi hukum. Kemudian instrumen penilaian terkait dengan rubrik simulasi dengan bobot 15%. Berikutnya aspek penilaian UTS dan aspek penilaian ujian akhir semester ya. Ini semuanya tertulis dan ditambah studi kasus secara teknik penilaiannya ya. Lalu instrumen penilaiannya ada soal ujian dan laporan refleksi. Masing-masing dengan bobot 20%. Nah, sifat penilaian ini
pastinya harus objektif dan terukur ya, lalu komprehensif dan berkelanjutan, berbasis analisis dan aplikasi, lalu berorientasi pada kita akan memulai perkuliahan hukum kepailitan. Istilah kepailitan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman mungkin peradaban di Eropa ya. Kalau zaman dulu itu memang di abad 13, abad 14 itu di Eropa sudah terjadi banyak transaksi perdagangan yang cukup maju sebenarnya. Sehingga sengketa atau perkara-perkara yang berkaitan dengan utang piutang ya, artinya melibatkan pihak kreditor maupun debitor itu sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian di masa itu juga pastinya antara pihak baik kreditor maupun debitor itu sudah menggunakan mekanisme tertentu bagaimana melindungi kepentingan hukum para pihak, misalkan terutama adalah kreditor begitu ya. Pihak yang mempunyai piutang atau pihak yang meminjamkan uang itu disebut sebagai kreditor. Pihak yang berhutang atau yang menerima pinjaman uang itu adalah pihak debitor. Nah, mekanisme yang diterapkan oleh mereka pada saat itu juga sudah pada tahap bahwa ketika mengeluarkan sejumlah uang karena sebab hutang piutang, maka pada saat itu juga sudah menggunakan semacam jaminan begitu ya. Artinya beberapa kota-kota di Eropa ini menggunakan mekanisme yang semacam itu. Sehingga ketika debitor tidak sanggup membayar utangnya, maka jaminan yang diserahkan kepada kreditor itu kemudian dapat dijual. Sehingga dapat mengganti kerugian atas uang yang telah dipinjam oleh debitor dan tidak dapat dikembalikan. Artinya mekanisme semacam itu sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum sistem perbankan modern ini ada. Jadi kalau bicara tentang kepailitan artinya tidak serta-merta ini sebagai satu pengetahuan yang baru ya. Karena sejak terjadinya transaksi perdagangan maka di situ sebenarnya sudah ada sistem kepailitan. Beberapa regulasi artinya sebelum bicara tentang kepailitan sebagaimana Undang-Undang 37 2004 ini tentunya ada beberapa peraturan yang pernah digunakan di Indonesia. Ini sebagai satu catatan historis tentang regulasi kepailitannya, sehingga saudara harus paham. Karena tidak serta-merta ada di tahun 2004. Yang pertama, pada era pemerintahan Hindia Belanda ada Veiligheid Verordening, ini Stadsblad 1905 ya, Junto Stadsblad 1906. Artinya dari materi yang ada di Veiligheid Verordening ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum bisnis yang ada pada saat ini. Maka kemudian pada tahun 1998 ya, dibuatlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi di tahun 98 itu ada Perpu nomor 1 tahun 98 yang di dalamnya mengatur tentang kepailitan. Lalu setelah itu ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi Perpu nomor 1 tahun 98 tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu nomor 1 tahun 98 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang ya. Jadi Perpu menjadi undang-undang. Dari Perpu nomor 198 menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98. Lalu pada tahun 2004 dibuatlah Undang-Undang nomor 37 ya, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU. Ada beberapa ciri dan karakter yang membedakan antara mekanisme kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang begitu. Nah, kepailitan itu adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang proses pengurusan dan pemberesannya itu dijalankan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Siapa yang memperoleh kewenangan untuk melakukan sita umum? Kurator. Jadi kurator berdasarkan pada putusan pernyataan pailit diangkat untuk membereskan kepailitan debitor pailit. Nah memang kalau bicara tentang
tujuan daripada undang-undang kepailitan dan PKPU ini ya dia untuk melindungi kepentingan kreditor dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Nah, berikutnya bahwa yang perlu saudara pahami bahwa kenapa terjadi kepailitan itu karena debitur dinyatakan insolven ya. Insolven itu suatu keadaan di mana debitur tidak mampu membayar seluruh utangnya kepada semua kreditornya. Insolven itu kapan ya? Sejak putusan pernyataan pailit sebenarnya. Ketika dipailitkan berarti dia pasti insolven. Karena pasti dalam keadaan dia tidak mampu. Bangkrut dengan pailit beda enggak? Perbedaan bangkrut sama pailit apa, Mas? Sebutkan nama, biar dengar yang lain teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Izdinal Qasam. Menurut saya perbedaan kondisi bangkrut dengan pailit itu berbeda. Yang pertama adalah bangkrut itu sendiri kan suatu perusahaan atau badan usaha ini dinyatakan tidak dapat untuk menjalankan usahanya. Dan dia bisa jadi atau tidak memiliki hutang kepada pihak lain. Sehingga yang dirugikan atau tidak memberikan impact kerugian kepada pihak lain. Nah, kalau pailit itu kan jelas bagaimana definisinya adalah merupakan suatu keadaan di mana ketika pihak yang berhutang, yakni seorang atau badan hukum perusahaan tidak dapat menyelesaikan pembayaran. Sehingga harus dinyatakan pailit dan juga setidaknya bisa untuk membayarkan hutang-hutangnya, walaupun nanti pada akhirnya bisa dilakukan secara 100% atau tidak. Oke. Baik, jadi yang membedakan secara normatif ya, itu kalau pailit itu karena sebab didasari oleh putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga, itu pailit. Kalau bangkrut itu suatu keadaan subjektif di mana suatu debitor ya baik perorangan maupun korporasi itu dia tidak lagi mampu mengelola cash flow perusahaan, tidak lagi mampu mengontrol perusahaannya sehingga terjadi kegagalan finansial begitu. Nah, jadi itu ya bedanya pailit dengan bangkrut itu ada bedanya. Nah, ini uraian yang mendasari pada ketentuan pasal 2 ayat 1 ya. Karena ini sebagai syarat formil supaya debitor itu dapat dimohonkan pailit begitu. Kemudian ada prinsip insolven. Insolven itu keadaan di mana debitur tidak lagi sanggup membayar utangnya kepada para kreditornya ya. Jadi sudah nggak sanggup dia. Banyak atau kredit macet lah bahasanya begitu saudaranya. Nah, insolven di dalam kepailitan ini menjadi salah satu indikator yang penting kenapa kemudian harta debitor pailit itu harus dijual untuk membayar utangnya. Simpelnya gitu aja. Kamu pailit, hartamu dijual oleh kurator, digunakan untuk membayar utang-utangmu. Sesederhana itu. Kemudian ada prinsip paritas kreditorium ya. Jadi ini berkaitan dengan balancing ya atau prinsip keseimbangan kepentingan antara seluruh kreditor supaya sama-sama mendapatkan pembayaran daripada penjualan budel pailit. Memang paritas kreditorium ini sebenarnya ini merujuk pada ketentuan yang sifatnya normatif ya di dalam BW ini. Jadi paritas kreditorium ini sebenarnya mandat daripada ketentuan pasal 11.12, 11.13 BW yang mana mengatur tentang kualifikasi atau tingkat kedudukan para kreditor. Nah, kemudian ada debt collection juga ya. Jadi prinsip ini memang ini hampir sama dengan konsursus kreditorium ya. Jadi membedakan mana tuntutan pembayaran melalui gugatan non-prestasi dan tuntutan pembayaran yang melalui lembaga peranata kepailitan begitu. Nah, berdasarkan prinsip erga omnes ini ya, ini berlaku pada setiap kreditor sebenarnya. Karena ada ketentuan seluruh utang debitur demi hukum menjadi jatuh tempo apabila sudah pailit ya. Pada saat dibacakannya putusan pernyataan pailit. Setelah pailit ya semuanya jatuh tempo. Kemudian seluruh tagihan kreditor harus diajukan kepada kurator untuk dapat dilakukan verifikasi utang. Kemudian hanya piutang yang diakui atau tidak diakui sementara yang akan mendapatkan pembayaran daripada harta pailit. Nah, kemudian kreditor separatis dapat menjual sendiri barang jaminannya ya atau agunannya. Nanti saya terangkan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip khusus ya di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ya. Ada prinsip keseimbangan ya.
karena keseimbangan dalam menyelesaikan pembayaran utang. Jadi berimbang, semua kreditornya dapat pembayaran begitu ya. Kemudian prinsip kelangsungan usaha. Kemudian ada prinsip keadilan ya, lalu prinsip integrasi. Jadi ada sistem hukum formil dan sistem hukum materialnya ini menjadi satu kesatuan yang utuh ya, daripada sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional ya. Itu beberapa hal yang penting ya di dalam kepailitan. Memang kepailitan itu kan ada banyak kelemahannya di dalam undang-undang ini. Misalkan termasuk apabila kita mengeksekusi menjual harta pailit yang jadi agunan kreditor separatis, itu juga tarik menarik kepentingannya banyak. Banyak sekali contoh-contoh kasus ya teman-teman. Jadi sementara itu sebagai pengantar, mungkin teman-teman ada pertanyaan, kita diskusi yuk. Pak, mau tanya Pak. Ya Assalamualaikum. silakan. Iya Pak, untuk sharing aja Pak, berkaitan dengan kepailitan. Ini misalkan ada perusahaan yang dipailitkan di PKPUK dulu, Ya, dalam konteks di PKPUK dulu, terhadap banyak terjadi piutang-piutang ya Pak ke beberapa bank A, B, C, D, E, dan itu saat terjadi pengajuan PKPU dalam prosesnya. Itu apa kebetulan jaminannya itu diikat dengan fidusia, ada yang APHT. Pada masa sidang PKP itu ada beberapa dari pihak karena jaminan itu bergerak. ada apa Apakah Pak? boleh Pak saat pada proses PKPU itu bisa jaminan yang bergerak itu bisa dijual Pak? Oke. Ya banyak yang terjadi karena takutnya dari barang bergerak itu akan menjadi susut Pak, ataupun berkurang. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, dalam proses perdamaian prodam saat terjadinya homologasi ya Pak ya, Ya. dari homologasi ternyata dari pihak debitur itu mengabaikan dalam artinya ada beberapa kesepakatan ada beberapa yang ada yang direstrukturisasi, ada yang dilakukan penjualan jaminan. Dan telah terjadi kesepakatan di beberapa proposal perdamaian. Ya. Itu ada ya, dalam proses homologasi itu ternyata kewajiban itu tidak dilakukan Pak, ada degradasi di situ. Itu nanti seperti apa Pak? Apakah bisa langsung dipailitkan atau tadi yang Bapak katakan bisa diajukan untuk proses pailit pengadilan. Itu Pak. Pak Tony, tadi waktu homologasi gimana Pak? Kan tadi ada benda bergerak sebagian dijual, misalkan mobil atau mesin. Terus pada saat sebelum Pak, homologasi pada saat proses PKPU Pak, proses PKPU kan itu terjadi sidang ya. Sidang itu, dan pasti ada terbit surat dilarang dari pihak kreditur melakukan penjualan jaminan ataupun melakukan transaksi. Oke. Tapi sempat terjadi perdamaiannya. Akhirnya terjadi homologasi Pak. Oke. Tapi saat proses penjualan itu tidak terjadi pada saat masa homologasi, tapi pada saat proses sidang rapat pengurus dengan pihak kreditur maupun debitur. Itu Pak, pada saat penjualan itu dilakukan saat pada proses PKPU. Bagaimana Pak konsekuensi hukumnya? Apakah itu bisa menjadi karena takutnya dari pihak kreditur itu terjadi pailit sehingga konteksnya nanti dari jaminan itu akan turun, nilainya turun. Itu Pak. Terus hasil penjualannya dibagikan buat siapa hasil penjualannya? Hasil penjualannya itu untuk melunasi utang dari debitur itu Pak, mentransaksikan. Kepada semua atau siapa? Kepada dari debitur itu yang utang ke bank Pak, karena debitur itu diajukan pailit oleh dua bank. Untuk bayar bank. Ya betul.
yang menjadi permasalahan apakah boleh Pak dalam proses PKPU ya, itu karena itu jaminan diikat oleh fidusia, kebendaan dan juga PHT, apakah untuk jaminan bergerak yang fidusia itu pada saat proses PKPU bisa dilakukan penjualan Pak? Tapi tidak tahu dari pihak pengurus tidak tahu antara debitur dengan kreditur. Karena Pengurus nggak tahu. Iya Pak, itu gimana Nggak Pak? boleh, itu melawan hukum, itu nggak bisa. Terus konsekuensinya hukum seperti apa Pak itu Pak? Ketika nanti Nggak bisa karena kan tapi kan Jadi gini, yang pertama pada saat PKPU itu kan kewenangan debitor mengurus harta bendanya itu harus mendapat persetujuan daripada pengurus. Tidak boleh sendiri, ilegal itu perbuatan itu. Terlebih dia misalkan menjual benda bergerak tanpa sepengetahuan pengurus jelas tidak sah. Karena prinsipnya ketika sudah PKPU, maka tidak boleh debitur itu membayar hanya salah satu kepada kreditor. Itu dilarang. Karena ini sifatnya kolektif. Maka ketika mau bayar kepada kreditornya ya harus dibayar semua. Yang kedua, bahwa tadi terkait dengan kewenangan mentransaksikan atau mengurus harta kekayaan debitur PKPU, itu tetap harus mendapatkan persetujuan daripada pengurus. Jadi dia mau mentransaksikan apapun, mau menerima apapun, pengeluaran, pemasukan itu pengurus harus tahu. Karena 50% kewenangan debitor. Jadi semua harus bersama-sama antara debitur PKPU dengan pengurus PKPU. Kan sebagaimana keputusan dibahas dalam homologasi. Misalkan sebelum homologasi, karena ini sedang upaya perdamaian, maka ya kalau nggak boleh ada pembayaran. Tunggu sampai homologasi selesai, disahkan, ada putusan homologasi, baru kemudian dibayar sesuai dengan skema yang sudah diputuskan. Begitu. Maaf Pak, walaupun itu barang jaminan itu diikat dengan fidusia ya Pak ya, karena status krediturnya kan itu separatis ya Pak. Ya, mobil misalkan diikat fidusia, terus? Ya, kebetulan krediturnya kan separatis ya Pak. Ya, separatis. Pemegang jaminan fidusia itu separatis. Ya, artinya walaupun dari pihak bank memegang ya atau finance itu sebagai debitur sebagai kreditur separatis, berarti tetap tidak boleh atau gimana Pak? Karena yang terjadi beberapa waktu itu saya pernah baca itu ada beberapa pihak dari finance atau pembiayaan itu menjual barang jaminan itu Pak, karena takutnya nanti ketika pilot itu prosesnya lama, gila. Ya makanya jadi gini. Makanya satu yang pasti itu kan bahwa ketika ada, misalkan dalam gini, finance itu kan punya kewenangan dia untuk melakukan eksekusi misalkan karena terjadi wan prestasi ya. Dalam kapanpun debitur itu dalam keadaan sehat atau tidak sehat keuangannya. Tapi persoalannya segala transaksi itu melepas atau menerima harta kekayaan, debitur PKPU itu harus bersama-sama dan mendapatkan persetujuan daripada pengurus maupun hakim pengawas karena diawasi itu. Gitu. Untuk konsekuensi hukumnya gimana Pak ketika dalam proses PKPU itu terjadi cicilan? Baik, memang secara serta-merta kreditur separatis itu kan itu dia punya utang yang utangnya dijamin oleh hak kebendaan. Kalau memang itu sesuai mekanisme misalkan dieksekusi, katakanlah nggak dijual ini, tapi dieksekusi ditarik sama finance, karena memang dia jatuh tempo. Sepanjang ada negosiasi dan pengurus itu membolehkan dieksekusi jaminannya ya nggak ada masalah. Tadi di awal saya singgung bahwa kepailitan itu sitanya adalah sita umum. Kemudian dilekatkan menjadi kewenangan kurator untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitur pailit. Jadi kalau ini diletakkan sita pidana terhadap budal pailit yang otomatis secara serta-merta sudah ada sita umum di situ, kemudian kurator terhambat di dalam melakukan pemberesan harta pailit. Otomatis menghambat kinerja kurator di dalam membereskan harta pailit. Jadi gitu Mas Yofi. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, perkuliahan kita pada sore hari ini.
nanti dapat dilanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.